Oke, boleh disiapkan ketua kelas? Siap, hormat, selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk semuanya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong dipimpin dulu bagian keagamaannya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi saya akan absen terlebih dahulu ya. Andrika Kadaria, Aula, Aulia Pangestu. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih semuanya. Boleh duduk kembali. Kita membuat kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas yang pertama, apa semuanya? Mematuhi peraturan sekolah. Ya, mematuhi peraturan sekolah. Jadi tidak hanya yang ada di dalam kelas, tetapi yang ada di sekolah ini juga harus kalian apa? Mematuhi. Ya, mematuhi. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh mengganggu teman yang lain. Ya, tidak boleh mengganggu teman yang lain. Artinya, kalau misalnya kalian di dalam kelas, itu tidak boleh menjahili teman yang satu dengan teman yang lainnya. Ya, kalian jahili, kalian colet, kalian cubit, dan lain sebagainya ya. Kemudian, apa nih yang ketiga? Dilarang berbicara keras. Iya, dilarang berbicara keras. Seandainya kalau misalnya ada bapak atau ibu guru yang menjelaskan di dalam kelas, kalian tidak boleh berbicara dengan nada yang keras. Ya, seolah-olah seperti menantang. Itu tidak boleh, harus sopan dan santun. Keempat, Tidak boleh membuang sampah sembarangan. ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Artinya tidak boleh kita buang sampah misalnya di pojok kanan, pojok kiri, kemudian di selorokan ya. Yang biasanya itu anak-anak itu suka buang sampah di selorokan atau di bawah meja. Itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, Kasar dan kotor. ya, dilarang berkata kasar dan juga kotor. Nah, di sini ada gambar apa? Bumi yang gersang. Ya, bumi, ada dua bumi. Kalau bumi yang sebelah ini, bumi yang apa? Belum ada penghuninya. Ya, belum ada tanda-tanda kehidupan. Ya, kemudian yang ini satu lagi. Iya, sudah ada tanda-tanda kehidupan. Jadi ada dua ini, gambar ini. Pertama, sudah ada tanda-tanda kehidupan, belum ada tanda-tanda kehidupan dan sudah ada tanda-tanda kehidupan. Ini pembelajaran kita pada hari ini capaiannya yaitu sejarah awal pembentukan bumi dan konsep interaksi manusia dengan alam dapat menambah wawasan mengenai pembentukan permukaan bumi dan konsep interaksi manusia dengan
alam. Inilah capaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis awal mula terjadinya pembentukan bumi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan persamaan dan perbedaan Ya. fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis. Jadi ada dua alur tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, adapun teknik dan metode pembelajaran kita hari ini. Tekniknya ada berapa di situ? Dua. Nah, metode pembelajarannya ada berapa? Satu. Teknik penilaian yaitu berupa mengobservasi sikap dari peserta didik selama proses pembelajaran dan diskusi kelompok. Jadi ada dua yang teknik penilaiannya, ya. Kemudian metode pembelajarannya di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran puzzle. Apa itu puzzle? Iya, menyatukan pecahan-pecahan gambar menjadi satu. Di sini saya akan bertanya, apakah kalian sudah membagi kelompok? Sudah. Ya, kalau sudah membagi kelompok, kelompok satu yang mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, berarti ada 20 orang dan sudah membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok dalam satu kelas, ya. Ada pertanyaan. Bagaimana awal mula terbentuknya bumi? Ada yang tahu? Bagaimana awal mula terbentuknya bumi? Oke, gimana? Lupa? Apa Heru? Iya, ada tabrakan antara planet lain, ya, sehingga dia membentuk bumi. Kemudian kedua, bagaimana dinosaurus bisa punah? Karena ada hujan meteor. Ya, karena adanya hujan meteor, makanya dinosaurus punah. Kemudian ketiga, mengapa manusia purba disebut manusia kera? Ya, karena menyerupai kera, makanya manusia purba disebut dengan manusia kera, ya. Oke, itu adalah pertanyaan pemantik di sini. Oke, silakan diperhatikan. Inilah bumi, titik biru kecil menjadi satu-satunya rumah bagi kehidupan di galaksi bima sakti. Tapi sebelum jadi seindah ini, ternyata bumi butuh waktu yang lama banget untuk terbentuk. 4,5 miliar tahun. Nah, sekarang apa jadinya kalau kita bikin rekam jejak terbentuknya bumi jadi cuma 24 jam? Kira-kira akan kayak gimana perjalanannya? Makanya siap-siap kita akan melihat waktu dan kembali ke masa lalu. Oke, nyatanya di detik-detik pertama, yang pertama kali muncul di bumi bukanlah hewan, bukanlah tumbuhan, apalagi mangga, tapi sang rembulan. Ya, calon planet kita ini habis tabrakan sama planet lain dan serpihannya berbentuk bulan. Bumi sendiri terus jadi bola panas yang berputar selama beberapa jam setelahnya. 4 jam kemudian, di lautan mulai muncul cikal bakal kehidupan yang pertama. Organisme sel tunggal. Dari laut, mari kita tengok sedikit ke atas. Karena menuju siang, para bakteri berfotosintesis dan oksigen di atmosfer jadi melimpah ruah. Dan di tengah hari, kita semua bisa main bola salju di seluruh permukaan bumi. Lalu di saat ini juga suhu bumi lagi turun drastis, bahkan semua lautan membeku. Lalu menuju sore, kehidupan di bumi pun semakin senja, malam. Untuk paling romantis kalau kita ada di pinggir pantai. Makanya jam 8 malam, ayo kita nyelam ke lautan. Di sini kita bakal ketemu sama dua makhluk hidup yang diyakini jadi hewan pertama. Yang pertama adalah spons, dan satunya lagi tubuhnya transparan dan mantul cahaya warna-warni. Dialah conch shell. Setengah 11 malam, hewan purba favorit kita semua baru akan muncul, dinosaurus. Mereka menguasai bumi dalam 3 zaman, selama kurang lebih 165 juta tahun. Sangat lama bagi kita, tapi cuma 1 jam bagi bumi. Mereka lalu punah akibat hantaman asteroid raksasa.
Tapi ada juga hewan yang berhasil selamat dan keturunannya hidup dekat dengan kita di hari ini. Makhluk yang emang rasanya gak mati-mati dan menjelma jadi iblis sebanyak apapun mereka terbang. Kecoa. Kalau mungkin kalian bertanya-tanya di mana posisi kita, bayangin tentang waktu kita dengan T-Rex itu lebih dekat daripada T-Rex dengan Stegosaurus. Homo sapiens diperkirakan baru muncul di daratan Afrika 6 detik yang lalu. Dan semua peradaban manusia modern yang kita tahu dari piramida sampai ojek online, semuanya baru ada 1 detik yang lalu. Jadi manusia di bumi ibarat anak kecil di sana yang sangat-sangat kuat. Sekarang mesti kita jamin adalah untuk terus menjaga istana. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu berkenalan dengan alam. Kira-kira gambar yang ada di layar depan ini itu gambar apa di situ? Batu. Iya, batu-batuan pada zaman Praksara. ya praaksara. Oke, benda pada gambar di atas merupakan peninggalan dari aktivitas manusia sebelum mengenal aksara atau tulisan ya yang disebut dengan praaksara. Pada zaman tersebut, kehidupan manusia masih menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Kehidupan primitif masih menjadi aktivitas sehari-hari dari manusia. Namun demikian, teknologi yang digunakan seperti benda-benda yang diciptakan sudah canggih di zamannya. Beberapa peradaban meninggalkan benda-benda tersebut hingga saat ini dan memberikan manfaat bagi aktivitas manusia. Nah, pada zaman dahulu manusia purba sudah menggunakan lesung dari batu. Sampailah di zaman sekarang kita masih menggunakan lesung. Untuk apa lesung itu? Ya, untuk menghancurkan benda-benda ya, misalnya seperti kunyit, jahe, bawang, cabai, dan sebagainya. Nah, itu adalah peradaban dari zaman purba ke zaman yang sekarang. Oke, kita lihat di sini. Perkembangan bumi sebagai pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi dibagi ke dalam 4 zaman. Antara lain, yang pertama ada zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Kemudian yang kedua ada zaman Primer atau Paleozoikum. Nah, yang ketiga ada zaman Sekunder atau Mesozoikum. Yang keempat, zaman hidup baru atau Neozoikum. Nah, ini adalah 4 zaman yang ada di tentang perkembangan bumi ya. Jadi kita lihat lagi di sini. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Nah, zaman Arkaikum merupakan zaman yang tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi itu belum stabil, suhu bumi masih sangat tinggi. Dan tanda-tanda kehidupan belum ada muncul sama sekali. Jadi bumi pada saat itu gersang ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, sangat panas. Kemudian munculnya retakan-retakan di bagian tanah. Nah, itu adalah zaman tertua. Kemudian berikut adalah beberapa ciri dari zaman Arkaikum. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, permukaan bumi masih jauh dari kata stabil ya, seperti gempa. Jadi tanahnya itu tidak stabil dia. Jadi bergoyang-goyang seperti gempa. Kemudian udara di bumi masih sangat panas. Jadi belum ada hujan pada zaman dulu, belum ada. Panas ya terus dia. Kemudian kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Jadi masih ada retak-retak seperti gambar yang saya tampilkan sebelumnya. Kemudian atmosfer Arkaikan diperkirakan hampir kekurangan oksigen bebas. Jadi tidak ada oksigen bebas pada zaman dulu seperti sekarang. Kalau sekarang kita bisa menghirup udara bebas kan? Ya, tanpa ada kendala. Ini adalah zaman Arkaikum atau Arkeozoikum. Nah, yang kedua, kita lihat di sini. Ini adalah gambar dari apa? Arkaikum atau Arkeozoikum. Jadi ada di sini nih. Nah, inilah zaman yang saya bilang tadi, bumi. Pada zaman Arkaikum yang pertama, seperti inilah bumi.
Nah, kalau ini sudah ada perubahan, sudah ada tanda-tanda kehidupan, sudah mulai hijau ya, air lautnya biru. Nah, beda ya. Nah, ini adalah retakan-retakan yang saya bilang tadi. Sangat gersang. Bisa dipahami untuk zaman arkaikum? Bisa. Bisa. Ikuti semuanya. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, ikuti. Ya, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ya. Oke, kanan. Kaki, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Tugasnya, kerjakan puzzle yang diberikan oleh guru dan setelah selesai menjadi sebuah gambar, yaitu gambar yang utuh ya. Kemudian kerjakan soal-soal yang diberikan untuk menciptakan jawaban HOTS atau tingkat tinggi ya, bersama kelompok masing-masing. Oke, saya minta nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk ambil tugasnya masing-masing ya. Dimulai dari ketua kelompok 1, ada? Oke, kalau ada silahkan maju ke depan untuk ketua kelompok 1. Jadi ini LKPD-nya, kemudian ini adalah puzzle-nya ya. Oke, silahkan diambil. Kemudian kelompok 2, ketuanya boleh maju. Oke, ini LKPD-nya, kemudian ini puzzle-nya. Silahkan diambil. Ketua kelompok 3. Nah, ini adalah LKPD-nya. Nah, ini adalah puzzle-nya. Kemudian ketua kelompok 4, silahkan maju. Oke, ini adalah LKPD-nya, ini adalah puzzle-nya. Oke, udah dapat semua ya? Kalau sudah dapat semua, silahkan kalian buka puzzle-nya yang ada di plastik. Kalau sudah, kemudian nanti digabung menjadi satu gambar yang utuh. Ya, dibuat dulu sejajar, Kelompok 3 sudah dapat ya. Oke. Dibuat dulu sejajar semuanya. Ada yang bagian nyusun, ada yang bagian mengelupas bagian double tipnya ya. Ya, semuanya bekerja sama. Oke. Yang ini oke, zamannya ditulis ya. 3, kelompok 3. Zamannya ditulis enggak kelompok 3? Oke. Kelompok 4 zamannya ditulis enggak? Oke, bagus. Depan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Arkozaikum atau Arkozaikum. Zaman
Arkaizaikum atau Arkeozaikum, zaman di mana pertama pembentukan bumi. Terjadinya pembentukan bumi karena cikal bakal bumi tabrakan dengan planet lain sehingga menyebab gumpalan besar dan menjadi sebuah planet bumi. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi belum stabil, suhu bumi masih sangat tinggi dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. Pada zaman ini juga tanah masih gersang, tandus, dan tanah mengalami keretakan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri zaman Arkaikum. Permukaan bumi masih jauh dari stabil. Udara di bumi sangat panas, kulit bumi masih dengan proses pembentukan, atmosfer Arkain diperkiraan hampir kurang oksigen bebas. Kami beri kesempatan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan dari kelompok 3. Silahkan. Kenapa zaman Arkaikum belum ada tanda-tanda kehidupan? Pertanyaannya. Silahkan dijawab. Kenapa dia belum ada tanda-tanda kehidupan? Ayo, silahkan. Karena belum terjadinya pembentukan bumi, karena cikal bakal bumi belum bertabrakan dengan planet lain sehingga menyebabkan gumpalan besar dan menjadi sebuah planet bumi. Itu belum terjadi. Oke, bagaimana dengan jawabannya? Sudah cukup jelas? Oke, untuk kelompok 2 dan 4 ada pertanyaan? Ya, silahkan dari kelompok 4, dari Wulan. Apa yang dimaksud dengan zaman Arkaikum? Silahkan dijawab. Zaman Arkaikum atau Arkeozoikum adalah zaman di mana pertama pembentukan bumi. Oke, untuk bisa dipahami ya? Sudah cukup jelas? Ya, kelompok 2, silakan dari Dini. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Oke, gimana? Sudah cukup jelas? Oke, dapat dipahami ya kelompok 2 ya? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin boleh ditutup, silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, silakan maju dari kelompok 3. Ya, agak dikeraskan ya. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 3 saat ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang zaman sekunder atau Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun silam. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu zaman ini dikenal juga dengan zaman reptil. Pada zaman dikenal juga dengan zaman hidup yang sangat kejam, di mana makhluk yang paling besar dan kejamlah yang mampu bertahan hidup. Ciri-ciri zaman Mesozoikum antara lain: 1. Iklimnya panas dan basah. 2. Banyak reptil berukuran besar seperti dinosaurus. 3. Mulai muncul binatang menyusui pertama, amfibi, ikan, dan binatang melata. 4. Mulai muncul tumbuhan berdaun lebar. Oke, sudah? Sudah. Itulah penjelasan dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan dari Inayah dari kelompok 4. Mengapa zaman sekunder disebut zaman reptil? Karena zaman ini adalah zaman yang ada munculnya hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oke, sudah cukup jelas, dapat dipahami? Jelas. Selanjutnya,
Kelompok berapa yang ingin bertanya? 1 atau 2? Oke, 2 dari Charis. Silakan Charis. Apa zaman sekunder atau Mesozoikum? Zaman Ciri-cirinya, silakan. ciri-ciri zaman Mesozoikum antara lain iklimnya basah dan basah, banyak reptil berukuran besar, mulai muncul binatang menyusui, pertama amfibi, ikan, dan binatang melata, dan mulai muncul tumbuhan berdaun lebar. Bagaimana? Dari kelompok 2, Charis? Jelas? Ya, jelas. Kelompok 1, silahkan. Pada zaman sekunder atau Mesozoikum muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Mereka memberi satu contoh jenis dinosaurus. Ya, sebutkan satu contoh jenis dinosaurus. T-Rex. T-Rex katanya. Udah cukup satu saja contohnya? Iya, cukup satu saja contohnya. Sekian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Ya, sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengetahui tentang tahapan pembentukan bumi. Maka dari itu, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tanaman maupun hewan di dalamnya. Karena sebelum menjadi yang seperti sekarang, makhluk hidup, air, maupun oksigen saja tidak ada pada saat itu. Baik, sekian dari kesimpulan yang saya dapat bawakan pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Heru. Oke, sekarang silakan kelompok 2. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid dari perwakilan kelompok 2 ingin membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah kami dapat memahami tentang pembentukan bumi dari yang gersang sampai sudah ada tanda-tanda kehidupan. Kami juga dapat memahami tentang tahapan manusia purba hingga menjadi manusia sekarang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, ayo. Satu dulu ya. Yang pink adalah maju kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, 2 silakan maju. 2 maju. Ayo, maju silakan. Cepat. Ayo siap-siap, habis ini 3 ya. Oke, udah tempel. Oke, udah langsung duduk. Maju 3 maju silakan. Ayo. Ayo 4 juga maju, kejar. Silakan. Oke, ayo cepat. Tempel, enggak apa. Ayo, enggak apa-apa, tempel aja. Nah, ayo. Nah, ayo. Oke, dah, yuk. Oke, sekian mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak? Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, boleh disiapkan ketua kelas. Siap, hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.